Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar PLBJ dan agama. Sebelum kita mulai, yuk kita buat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah saya akan belajar dengan rajin, teliti, dan bertanggung jawab. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mata pelajaran PLBJ, yaitu permainan damdas 3 batu. Anak-anak, mari kita mengenal permainan damdas 3 batu. Damdas 3 batu berasal dari Jakarta atau dari suku Betawi. Damdas 3 batu memerlukan gaco andalan. Arena permainan damdas 3 batu berbentuk seperti pesawat. Suten dilakukan untuk menentukan pemain pertama. Arena dapat digambar pada papan, kertas karton, atau tanah. Langkah-langkah permainan damdas 3 batu. Nah, anak-anak, sebelum bermain, pemain menggambar arena permainan yang berbentuk seperti pesawat. Lalu, yang kedua adalah melakukan suten atau suit. Yang ketiga, pemain yang menang menjalankan gaco terlebih dahulu. Gaco dijalankan menuju gunungan atau wilayah lawan. Pemain kedua bermain setelah pemain pertama jalan. Pemain kedua menjalankan gaconya ke gunungan lawan. Nah, pemain dinyatakan menang jika berhasil menempatkan gaconya di gunungan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan memainkan damdas 3 batu. Bagaimana cara bermainnya? Pertama, buatlah damdasnya di kertas karton. Lalu siapkan batu kerikil atau pecahan genteng. Taruh di sini teman-teman. Ini gunungannya, yang menang yang mencapai gunungan lawan duluan yang teman-teman. Ayo kita mainkan yang pertama-tama. Kita ikutan dulu ya teman-teman. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh anak yang sedang bermain damdas 3 batu. Bagaimana seru ya? Nah, anak-anak, seperti inilah gambar arena permainan damdas 3 batu. Kalian juga bisa menggambarnya di rumah dan memainkannya bersama saudara atau orang tua kalian. Nilai luhur dalam permainan damdas 3 batu adalah kejujuran, kecermatan, menyusun strategi. Selanjutnya, kita akan belajar materi agama, yaitu
Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus di Bait Allah sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi. Maka ia wajib hidup sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Kebiasaan itu adalah mempersembahkan anak laki-laki berusia 8 hari kepada Allah. Seperti kita saat ini, orang tua melaksanakan kewajiban agama Katolik, yaitu membawa kita ke gereja untuk berdoa dan mempersembahkan kepada Tuhan, yaitu dengan cara dibaptis. Dengan dibaptis, seseorang secara resmi diterima dalam gereja Katolik. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah
dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bagaimana anak-anak, menarik ya film yang sudah kita lihat bersama tadi. Anak-anak, Bait Allah adalah tempat berdoa orang Yahudi. Bait Allah berada di kota Yerusalem. Yesus dan orang tuanya pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Yesus disunat saat ia berumur 8 hari. Orang Yerusalem yang sedang menantikan Allah untuk menyelamatkan Israel adalah Simeon. Yang dikatakan Simeon kepada Maria dalam film tadi adalah anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan banyak orang Israel. Lalu, Hana bertemu juga dengan Yesus. Hana adalah nabi wanita yang sudah tua. Ia berumur 84 tahun. Nah, anak-anak, kita juga harus berani mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin belajar, rajin ke sekolah, rajin mengikuti kegiatan di lingkungan, dan mau membantu orang lain yang membutuhkan. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Dadah, sampai jumpa.